أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Para jamaah sekalian yang saya hormati sekaligus saya muliakan, yang mudah-mudahan selalu ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia nikmatnya. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah, terutama kewajiban menuntut ilmu. Insya Allah kita duduk bersama di sini adalah kita bersama-sama berniat mencari, menggapai ridhonya Allah, karena ini merupakan salah satu perintah Allah dan kewajiban kita sebagai hambanya adalah menjalankan kewajiban-kewajibannya, yang tentu kewajiban itu merupakan sebagian daripada ibadah, dan ibadah itu mengharuskan, mensyaratkan ketika ibadah kita ingin diterima oleh Allah, maka harus disertai dengan keilmuannya. Insya Allah kita duduk bersama di sini adalah menuntut ilmu yang merupakan salah satu jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita juga duduk bersama menuntut ilmu, kita niatkan menjalankan kewajiban, salah satu kewajiban fardu ain kita, menghilangkan kebodohan di dalam diri kita, dan kita berniat dengan kita menambah serta mempelajari ilmu-ilmu agama. Insya Allah kita termasuk umat yang menghidupkan agama kita, yaitu agama Islam. Karena hidupnya agama itu, berkembangnya agama itu, maju dan mundurnya agama itu tentu harus disertai umatnya dengan keilmuannya. Insya Allah mudah-mudahan kita duduk bersama di sini adalah termasuk dijadikan oleh Allah kita saat ini duduk bersama di dalam keridhaannya Allah, dan kelak di hari kiamat bersama-sama dikumpulkan oleh Allah, berada di dalam ridhonya Allah, yakni bersama-sama dimasukkan ke dalam surganya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada panutan kita, junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berikut para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Insya Allah kita kembali membahas tentang fikih. Di antaranya ini mungkin sesi yang terakhir, yaitu mengetahui dan mempelajari daripada hukum sunnah dan hukum makruhnya puasa, terutama puasa wajib di bulan Ramadan. Kemarin kita telah mempelajari dan sedikit memahami tentang fardu puasa, syarat wajib puasa,
rukun puasa sekaligus pembatalan puasa, maka insya Allah kita kali ini akan bersama-sama memahami sekaligus mempelajari tentang hukum makruh puasa dan hukum sunnah-sunnah di dalam menjalani puasa, terkhusus puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa tukrahul mubalaghatu lan den makruhaken al mubalaghatu opo ngebangetaken fil madmadoti ing dalem madmadoh yakni berkumur, wal istinsyaki lan ningsep banyu ing dalem cungur, liso imi kaduwe wong kang puasa. Falau sabaqoma ul madmadoti awil instinsyaki, mangka lamun ketelanjuran opo banyu madmadoh atawa istinsyak ila jaufihi maring bebolongan badane wong, lam yaktur mangka ora batal ya puasa. Illa in balagho, lamun ngabangetaken iya si uwong aokana dalika atawa ana opo mangkono maul madmadoh awil istinsya minal marratir rabi'ati iku saking rambahan kang kaping papat. Wa huwa lan yasi wong zakirun lisaumi iku kang inget kaduwe puasa. Jadi ketika seseorang sedang menjalankan puasa, baik puasa wajib ataupun sunnah, maka dimakruhkan ketika dia berwudu itu membangetkan madmadoh dan istinsak. Artinya ketika seumpama seseorang sedang berwudu, keadaan dia di dalam menjalankan puasa. Nah, apabila tentukan sebelum berwudu itu disunahkan kita terlebih dahulu berkumur ataupun istinsak, memasukkan air ke dalam hidung. Ini kan hukumnya puasa sunnah di dalam wudu. Nah, apabila ketika kita sedang melakukan puasa itu diharuskan sangat berhati-hati ketika menjalankan madmadoh, berkumur ataupun istinsak. Jangan terlalu ketika melakukan madmadoh dan istinsak. Dikhawatirkan nanti air ini masuk ke dalam mulut ataupun hidung. Maka bagaimana caranya? Sedang baik. Apik terlalu. Pokok khawatir kita lagi puasa kok kamu buruk-buruk sampai melangak-melangak umpama. Labang anu ketelan kan umpama. Laiki ketika lagi puasa mah sedang baik. Jadi berkumur sedang, istinsak pun jangan terlalu. Dikhawatirkan nanti itu air masuk ke dalam tubuh atau bolongan tubuh, yakni mulut ataupun hidung. Nah, bagaimana hukumnya ketika sedang berpuasa?
madmadoh, melakukan madmadoh, berkumur ataupun istinsak, ini sangat terlalu melakukannya, ini hukumnya makruh. Jadi jangan terlalu ketika lagi puasa. Falau sabaqa ma'ul madmadoti awil istinsaki ila jawfihi lam yaktur. Nah, bagaimana seumpama ketika kita sedang berwudu disunahkan madmadoh dan istinsak, keadaan kita sedang berpuasa. Nah, kebetulan tidak secara sengaja ini air tertelan ke mulut ketika lagi berkumur ataupun sedang istinsak, ini air masuk ke dalam hidung tapi tidak sengaja, boten sengaja. Maka bagaimana hukum puasanya? Lam yaktur, tidak batal. Seumpama contoh kita lagi puasa ketemu kan arep wudu kok. Bangan blek ketelan. Tetapi tidak sengaja, kecuali sengaja nyolong. Nah iki mau batal, rajela kasing ngorok aja. Bari kamu nelan semet mah. Nah iki mau batal sengaja mah. Iki maka kemune ataupun istinsake boten secara sengaja tapi manjing ning mulut ataupun hidung airnya secara tidak sengaja, maka lam yaktur, hukum puasane boten batal. Mungkin terjadi kan yang kita kan? Mungkin barangkali pernah terjadi ataupun sering terjadi. Ketika kita lagi puasa, nah wudu disunahkan ketemu ataupun ngisrek banyu ing cumur, kemudian mancing tak ketelan secara tidak sengaja. Jadi pertanyaan kita, si banyu ki mancing batal tak ora? Batal tak ora? Tidak batal puasanya kalau tidak secara sengaja. Kecuali sengaja nyolong ya. Bila ku wong sing ngedeleng lah jabare kamu semet mah. Nah iku wis pasti batal. Illa in balago, kecuali in balago lamun ngebangetaken. Aokana dalika minal marotir robiati wa wadakirun lisaumi. Ataupun keadaan orang tersebut ingat dia sedang berpuasa, tetapi berkumurnya sampai 4 kali. Nah bagaimana hukum puasanya? Ini yang membatalkan. Contoh, kita tahu, sadar, ingat bahwa kita ini sedang puasa, berkumurnya sampai teman keruk, sampai melangak sampai umpama kok bang anu ketelan seret premen, itu mah batal. Lantaran ketika dia ingat sedang berpuasa tetapi berkumurnya melakukannya dengan berlebihan, ini yang membatalkan puasa. Ataupun berkumurnya ke-4 kali. Pan kita ikut berkumur ataupun istinsak disunahkan 3 kali kan, ya. Membasuh kedua telapak tangan sunah hukumnya 3 kali. Kemudian berkumur sebelum membasuh muka ini hukumnya sunnah 3 kali. Kemudian istinsak, memasukkan air ke dalam hidung, sunnah 3 kali. Seumpama dia lagi puasa, ingat bahwa dia itu sedang menjalankan puasa, tetapi berkumurnya sampai 4 kali, 5 kali. Lah, tertelanlah air yang berkumur dari ke-4 kali ataupun ke-5 kali. Bagaimana hukum puasa tersebut? Itu mah tetap membatalkan puasa. Paham ya? Artinya ketika kekemune kita ikut, ketika wudhu kekemune ke patang balen ataupun ke 5 balen, kemudian tertelan ataupun masuk ke dalam hidung, ini mah tetap hukumnya membatalkan puasa. Jelas nggih? Nah, iku. Makane sunah ketika kita ningkono puasa, ketika berwudu, berkumur ataupun istinsake iku boten keterlaluan, boten berlebihan. Dikhawatirkan iku bakal manjing ataupun kelek ke dalam mulut ataupun hidung. Gitu. Tetapi sebaliknya, lamun kita lagi puasa kakemune berlebihan, bahkan sampai patang balen 5 balen, iku hukumnya makruh. Dan apabila kita kekemune berlebihan sampai ke patang balen, ke 5 balen, kemudian keelek ataupun masuk ke dalam hidung, maka hukum puasanya batal.
Jelas ya? Wa tajibul kafaratu 'alar rajuli bi ifsadi saumi yaumin min Ramadan bi jima'in athimin biha bisababis saumi fala kafarata. Wa tajibul kafaratu lan wajib opo bayar kifarat 'alar rajuli ing atase wong lanang bi ifsadi saumi yaumin kelawan ngebatalaken puasa sedina min Ramadhan saking bulan Ramadan ngebatalaken bijimain kelawan jima asimin asima mangka dosa yasiwong bihi kelawan sebab jima bisa saumi kelawan sebab lagi puasa pala kaparota mangka ora wajib bayar kifarat alal mar'ati ingatasi wong wadon wala ala nasin lan ora ingatasi wong kang lali wala ala mufsidin ghairi Ramadan lan ora wajib bayar kifarat ingatasi wong kang ngarusak atau ngebatalaken puasa selian Ramadan walau bi ghairil jima lan senajan kelawan selian jima kal ukli kayak mangan wa inzalil mani an mubasyaratin lan metune mani saking tetemuni kulit au an istimnain atau saking ngalap senang-senang. Setelah kita membahas tentang pembatalan wudu bahkan makruh wudu, di sini akan menjelaskan tentang seseorang yang wajib membayar kifarat apabila seseorang itu membatalkan puasanya satu hari saja di bulan Ramadan, membatalkannya dengan sebab melakukan jima, yakni berhubungan suami istri di siang hari. Maka watajibul kafaratu 'alar rajuli, wajib seorang laki-laki membayar kifarat, denda ya bagi seorang laki-laki bi ifsadi saumi yaumin min Ramadan, dengan seorang laki-laki tersebut membatalkannya satu hari di bulan Ramadan dengan sebab jima di siang hari. Asima bihi, bagaimana hukum jimanya? Ya tetap dosa. Puasanya batal, jimanya juga dosa. Kenapa? Karena kan sedang melakukan puasa. Maka telah dijelaskan kemarin, ketika kita sedang melakukan puasa maka wajib menahan daripada jima. Bagaimana seumpama seorang laki-laki dengan istrinya di siang hari Ramadan, dia membatalkan puasanya langsung dengan jima, tidur atau hubungan suami istri. Ini mungkin bisa saja terjadi. Bisa saja terjadi, dan kemungkinan besar terjadinya ini terhadap seseorang yang mungkin keadaannya sedang pengantin baru umpama, atau barangkali pengantin baru itu juga lagi ngegerangkam, bisa jadi kawan kok ke awan-awan ngejaluk umpama kayak pengantin baru jenamnya apa untuk semet mah jalan rapinya aja kang lagi puasa bisa orang semet mah aja lah, berhubung maksa kan lah umpama terjadilah di siang hari batal puasa nih bari dosa wong sebab lagi puasa jijima segala awal-awal mau kok bengi ge. Nah bagaimana tuh hukum puasanya batal kemudian dosa dan juga dia wajib bayar kifarat bagi laki-lakinya saja. Nah bagaimana bagi seorang istrinya? Maka bagi seorang istri fala kafarota alal mar'ati, maka seorang istri mah tidak wajib bayar kifarat. Tuh. Kenapa bayar kifarat ini tertentu hanya bagi laki-laki atau suaminya saja? Sedangkan bagi istrinya walaupun melakukan jima bersama di siang hari tapi dia tidak wajib bayar kifarat. Kenapa? Karena secara umumnya ini diberatkan bagi laki-laki untuk membayar kifarat karena secara umumnya itu bisa terjadi lantaran karena ajakan suami. Tuh, ake-ake sing ngajak laki dingin, rapi mengajak kemenang baik.
pura-pura. Ngerti ya. Lah sebaliknya umpama senajan rabine dikit sing ngajak awan-awan ari ning kono lakine menggegeg bae mau bakal dadi. Kan kononku. Makanya wajib bayar kifarat tertentu bagi laki-lakinya saja, bagi suaminya saja. Tetapi seorang perempuannya ini tidak wajib membayar kifarat. Nanti kifaratnya apa-apa nanti dijelaskan di depan. Ini menjelaskan bahwa ketika seorang laki-laki membatalkan puasa Ramadan di siang hari dengan langsung berjima atau menjima istrinya, maka seorang laki-laki ini, seorang suami ini wajib membayar kifarat. Akan tetapi bagi seorang istrinya tidak wajib membayar kifarat. Ataupun wala ala nasin, tidak wajib membayar kifarat bagi seseorang yang lupa. Tuh, lupa bahwa siang itu tuh sedang melakukan puasa. Umpama laki rabi ke awan-awan melakukan hubungan suami istri. Dia lupa bahwa siang itu sedang puasa Ramadan. Barang setengah main kan apa udah mau bengi kan sahur ta. Oh iya nong umpamaku orang kalingan pesan kelalen, bener-bener kelalen. Nah perempuan kok puasane nah, tetap ning kono ya. Maka ketika ning kono dia lupa bahwa dia sedang melakukan puasa kemudian jima, tetap itu tidak wajib bayar kifarat. Tuh. Ataupun secara wong iku jahil ma'dzur. Ya, jahil ma'dzur, yakni seseorang tersebut bodoh yang diampura. Seperti apa? Dia sama sekali tidak mengetahui ilmunya karena dia hidupnya di tengah hutan, jauh dari ulama, jauh dari ustadz, jauh dari yang ngajar ngaji, ataupun dia baru masuk Islam, dia tidak tahu pembatalan puasa. Di siang hari dia melakukan jima dengan istrinya. Tuh, maka bagaimana seseorang yang ketika di siang hari melakukan jima puasa, maka dia tidak wajib bayar kifarat. Wala ala mufsidin ghairi Ramadan, dan tidak diwajibkan pula seseorang yang merusak puasanya selain daripada Ramadan. Tidak wajib bayar kifarat bagi seorang laki-laki yang merusak puasa dengan sebab jima. Akan tetapi puasanya bukan puasa Ramadan. Puasanya puasa apa? Puasa selain daripada Ramadan, seperti puasa qadha, tuh kan? Puasa nazar ini sama hukumnya puasa wajib, setara dengan puasa Ramadan. Umpama dia sedang qadha Ramadan ke, Bang Anu di awan-awan ngegram pengen jima karo rabine. Lah prepon hukum puasa tetap batal, tetapi dia tidak diwajibkan bayar karena yang dibatalkan puasa tersebut bukan puasa Ramadan yang sedang dijalankan, akan tetapi puasa qadha ataupun puasa nadar. Ini mah tidak wajib bayar kifarat. Walau bi ghairil jima'i, lan senajan kelawan selian jima. Kal ukli kaya mangan, wa inzalil mani an mubasaratin, lan metune mani saking tetemuni kulit. Sama ya, umpama dia itu di siang hari melakukan jima, di siang hari dengan istrinya, tetapi dia membatalkannya tidak langsung dengan jima, tetapi makan dulu. Tuh, ya makan dulu seumpamanya tidak langsung dengan jima. Maka bagaimana? Ini tidak wajib bayar kifarat.
tetapi aja digunakan ke ya. Iya. Wih, jawab roh hukum ke. Hari mau langsung jima membayar kiparat. Premen caran supaya nih kono bayar kiparat, mangan dikit minum semua. Oh, bang itu gimana? Ini mah tetap puasanya batal, dosa tapi tidak wajib bayar kiparat. Awas mending ku dilampahi. Ataupun wa inzali mani an mubasyarah, keluarnya mani daripada bertemunya kulit. Ya, umpama jima tidak, tetapi bertemu kulit antara suami istri bercumbu rayu sampai keluar mani, pan puasanya batal. Apakah dia itu wajib bayar kifarat apa tidak? Tidak wajib bayar kifarat. Ataupun wala awan istimnain, ataupun tidak wajib bayar kifarat daripada ngelap senang-senang, ya bercumbu rayu ya dengan suami istri tanpa penghalang sehingga menyebabkan dia keluar mani. Bagaimana hukum puasa? Batal tetapi tidak wajib bayar kifarat. Wala alaman dona laila fabana naharon, dan tidak wajib bayar kifarat alaman ingatnya suwong dona laila kangnya na uang ing bengi fabana mangkenya tak ya uang naharon ing awan. Ataupun tidak wajib membayar kifarat seseorang yang membatalkan puasanya dengan jima, akan tetapi jimanya ini dilakukan dia menyangka bahwa itu masih malam. Ternyata barang ngedeleng wis awan 5:30 umpama kok gelap, ataupun umpama ngelihat di luar masih gelap si horeng peteng arep udan mendung kodarani masa bengi ngutrek bilaki rabi bareng ngedeleng wis jam 8 berarti awan binong wis awan kok premen kok tetep batal puasanya, tetapi orang wajib bayar kifarat. Kan ya lamun premen umpama wis suruh awan dilanjutkan kagol, lah iki mah baru wajib bayar kifarat. Lamun suruh awan dilanjut premen ku suruh awan jam 8 ngedelang wis langsung dicabut mah ya kok aja diterusaken. Nah iki batal tetap bayar puasanya tetapi orang wajib bayar kifarat. Ya kecuali dia tahu ini sudah siang, ya dia menyangka ini masih malam tapi terbukti siang. Bagaimana? Sumpama teruskan di kagol umpama. Nah ini mah tetap puasanya batal dan wajib bayar kifarat. Namun konon caranya mah. Audona guru basamsi pabana khilafuhu, ataupun seseorang yang menyangka sudah terbenam matahari maka fabana khilafuhu ternyata terbukti sebaliknya. Contoh umpama sama keadaan ini mendung umai mencil umpama kayak orang ngerungu adan umpama ngedeleng jam lagi mati jamnya bang anu keadaan mendung kaya nenong wis bengi yu bebuka barang wis buka ngenong anu langsung kujima ku suami istri kujima barang ngedel barang wis umpam pertengahan dung muni beduk mah muni beduk apa kan no kayaknya beduk maghrib jeung wis muni beduk asar prepon ko umpama dia sama tidak wajib bayar kifarat seperti itu. Wala ala musafirin aftaradiz zina mutarakhasan, lan ora wajib bayar kifarat maning bagi uang musafir sing ngebatalaken puasanya bizina dengan zina mutarakhasan dengan niat kemurahan. Seumpama ada seorang bepergian jauh, dia langsung membatalkan puasanya naudzubillah dengan zina. Mutarakhasan niatnya kemurahan. Bijar ning kono kok lamun langsung jima mapan puasa batal. Kita ke umpama musafir lelungan lah ngebatalaken puasane langsung karo jinah be umpama. Jinah beda, jima dengan jinah.
Kalau jima mah suami istri, kalau zina mah dengan yang bukan istrinya. Ya. Bagaimana hukum puasa? Dia batal. Tuh, hukum puasa dia batal. Hukum zinanya dia juga dapat dosa. Tetapi dia tidak wajib membayar kifarat. Maka watajibul kafaratu ala rajuli adrakahul fajru mujami'an. Wajib membayar kifarat ala rajuli ing atase wong lanang adrakahul fajru kang nemu ing si wong apa fajar mujami'an hale jima pastadama aliman bitahrimi mangke ngemayangaken ya wong ing jima hale weruh kelawan harame. Wajib maning bayar kifarat. Contoh mau kankah umpama wong iki lagi jima karo suami istri ora weruh si horeng mah wis waktu subuh. Taruhlah umpama lamun waktu subuh 4:30 jam 5 jima. Darani ning kono masih bengi nglakokaken jima. Si horeng barang ngedeleng wis jam 5 wis pajar. Oh. Prementa ketika dia weruh adi terusaken. Adi terusaken. Lamun sumpama diterusaken jimane maka iki wajib bayar kifarat. Weruh iki wis jam 5 bahwa ketika seseorang sedang melakukan puasa dia jima itu hukumnya haram, tetapi dia terus melakukan jima, maka bagaimana hukumnya? Dia wajib bayar kifarat. Batal puasanya dan juga wajib bayar kifarat. Wis weruh awan waktu subuh baru dilireni nyakin diterusaken. Nah, premen hukum puasane batal dan juga dia wajib bayar kifarat. Bayar kifarat napa bagi wong lanang sing ngebatalaken puasa Ramadan di siang hari 1 hari wajib bayarnya apa? Maka Mama Musonib menjelaskan wal kifaratu itku raqabatin mu'minatin salimatin min aibin yakhillu bil amali wal kasabi. Ketika seseorang membatalkan puasa Ramadan di siang hari dengan melakukan jima, maka dia wajib bayar kifarat. Apakah bayar kifaratnya? Dia memerdekakan budak. Tuh, memerdekakan budak kaula. Bari budake kaulan mukminan mukmin. Bari salimatin min aibin, tidak ada cacat, tidak ada celah. Umpama komplit nah badannya kesekabe anggota badannya nana. Bari yakhilu bil amali wal kasab. Dia ketika berbuat amal dan kasab aja dia bisa apapun. Nah maka ketika ada budak tersebut maka dia wajib diperdekakan, dibebasakan. Nah iki mah pasti nananya nih zaman Rasulullah. Sekarang tidak ada budak. Maka bagaimana wajib bayar kifaratnya ketika tidak ada budak? Maka fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini. Wajib seseorang laki-laki yang membatalkan puasa Ramadan di siang hari dengan sebab jima tadi telah disebutkan wajib memerdekakan kaula. Nah bagaimana ketika kaula budak tidak ditemukan? Maka wajib dia membayar kifaratnya dengan melakukan puasa 2 bulan berturut-turut. Bayar kifarat sih kong lanang. Alhamdulillah untungnya kita bengen durung pernah. Umpama ataupun barangkali ya mungkin namanya ke wong seumur urip ya bisa barangkali terjadi, pernah terjadi. Wiji kita pengen iya pernah aja lagi pengantin baru kah? Lagi puasa aja ngarani pengantin baru ya terus maning aja kitanya bangan puasa aja awan-awan jima karo rabi premen ko berwisiki wajib bayar kifarat. Long bulan puasa berturut-turut.
Lamun orang wajib bayar kifarat mengkone di akhiratnya ditongtong ning Gusti Allah. Maka wajib bayar kifarat 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh seumpama ketika sedang puasa 2 bulan berarti 60 harinya. Tidak boleh terselang 1 hari pun tidak berpuasa. Jadi wajib dari mulai hari pertama sampai 60 hari itu wajib berterus-terus nyambung. Tidak boleh terselang 1 hari pun. Ketika terselang 1 hari umpama sudah dapat 30 hari atau sudah dapat 50 hari umpama wih gitu lemes amat lah lakin matak batalakan dikit maka premen balik maning sing awal puasanya. Go. Ulang kembali puasanya dari awal. Kemudian puasa dia dari awal ulang kembali kelebah musim panas umpama orang kuat buang puasa 2 bulan buku sebulan boleh maksa. Iki mau kon puasa 2 bulan berturut-turut premen ku sampai orang kuat menjalankan puasa. Maka kata musonib menjelaskan ada keringanan dengan satu catatan dia sudah benar-benar melakukan puasa tuh 2 bulan berturut-turut. Maka ada rukhsah, ada kemurahan apabila dia tidak mampu melakukan puasa fa illam yastati as-sauma mangka lamun ora kawasa ya uang ing puasa ko maka fa'id anu sitina miskinan maka uang iku wajib ngenei mangan 60 orang miskin. Mending ringan kan ngenei mangan 60 wong miskin wajib bayar kifarate. 1 wong iku 1 mud. Nah, dikali di kuno 60 miskin berarti 60 mud. Diberikannya bagi siapa miskinnya? Ya seperti kita memberikan zakat saja. Kita ketika zakat membayarnya kepada fakir ataupun miskin. Maka begitupun bayar mud kifarat yang membatalkan puasa dengan sebab jima itu dibayarkannya pun terhadap miskin yang berhak menerima zakat ataupun fakir. Tuh. Sebanyak 60 orang miskin. Au istadat hajatu ilal jima atau seumpama arep ning kono ke puasa ya wong iku jarekan ike mah sangat kepengen ning kono ku jimane ko lamun ibarat kita ning kono ke puasa sudah tina ke ora kuat pengen baik ning kono ku jimane awan-awan sehingga niku ora kuat puasane maka premen iku ge wajib ngenei mangan 60 orang miskin. Go. Lamun seandainya kita tidak bisa menemukan budak untuk dimerdekakan, untuk dibebaskan, kemudian setelah menjalankan puasa 2 bulan berturut-turut tidak mampu, baru alternatif yang terakhir memberi makan 60 orang miskin. Ini adalah kifarat bagi orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan dengan langsung berjima. Jelas kira-kira jelas ya? Jadi jelas ini termasuk daripada wajib bayar kifarat bagi orang yang membatalkan puasa dengan sebab jima. Wa min sunanis saumi, setelah kita membahas tentang pembatalan puasa, kemudian makruh puasa sekaligus penjelasan orang yang wajib membayar kifarat bagi orang yang membatalkan puasa Ramadan, maka di sini kita akan membahas tentang sunah-sunah di dalam menjalankan puasa. Jadi sudah disebutkan dari awal, ada syarat wajib puasa, ada fardu puasa, ada rukun puasa, ada batal puasa, ada makruh puasa, dan ada pula sunnah-sunnah di dalam menjalankan puasa. Insya Allah mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang, 2 bulan lagi kita akan menjalankan puasa Ramadan. Mudah-mudahan ini juga merupakan salah satu bekal kita untuk bisa menjalankan puasa, supaya puasa kita harapannya diterima oleh Allah. Karena puasa kita harapannya adalah sah dan diterima oleh Allah karena sebab terpenuhi dengan syarat dan ilmunya.
Maka di sini akan menjelaskan tentang sunah-sunah puasa. Wa min sunani saumi al-ghuslu, lan tetep saking pirang-pirang sunah puasa al-ghuslu opo adus anil janabati saking junub qoblal fajri sedurung fajar. Jadi ketika seumpama wong lanang wadon suami istri laki rabi bengi-bengi tas ngejalanaken jima ataupun hubungan suami istri. Nah kebetulan kan nikono durung adusku, maka prepen sunah sedurung nikono fajar sedurung subuh sunah adus dikit aja sampai nikono ibaratnya nikono wis muni beduk banu adus. Sunah mah sedurung muni beduk subuh. Supaya apa? Ketika kita adusi kan lamun durung muni beduk subuh mah senajan ibaratnya adusi kelomot badan manjing cungur manjing kuping manjing cangkem ge pan durung batal. Tapi lamun suwi subuh mah kan kita kudu ngererati bener-bener kan adusi ya. Lah kan ada pertanyaan dari kemarin itu ya salah satu jamaah, bagaimana seumpamanya semalam kita habis hubungan suami istri, kita tertidur bangun-bangun kesiangan, sedangkan kita belum mandi, tetap hukum mandinya wajib, puasanya tidak batal. Jadi wajib mandi tapi puasa tidak batal, walaupun itu mandinya dilakukan siang hari ataupun setelah lewatnya waktu subuh. Maka sunnah ketika kita habis melakukan hubungan suami istri, di situ kan kita diwajibkan mandi ya. Akan tetapi disunahkan mandinya sebelum waktu subuh. Ini masuk ke dalam sunnah puasa. Kemudian wakaful lisani ama la yaknihi. Sunnah ketika kita berpuasa wakaful lisani nyegah lisan ama layak nihi saking barang kang ora ngarepaken ieu si wong ing emak ataupun kang ora anak manfaate ieu ning kono emak ing si wong. Wajib ning kono ko sunah ketika kita menjalankan puasa di siang hari lisan kita dijaga. Ya, dijaga daripada pembicaraan yang tidak ada manfaat, baik manfaat bagi dunianya terlebih manfaat bagi agama. Ketika sedang berpuasa sunnah mulut kita dijaga. Apa maning iki lamun lagi puasa ngomongi uwong, ngegibah, ngegosip, ya, memfitnah. Lah premen hukum puasane batal apa ora? Umpama puasa mah puasa di siang hari tapi kono pegaweane ngegosip ora pragat-pragat. Premen hukum puasa tidak batal tetapi kosong amal. Dalam arti ganjarane ora oleh seukur ning kono oleh ngelih karo ngelak doang. Tapi pahalane mau ora oleh gana sapa pahalane? Atuh gana sing diomongi kan. Makanya ketika kita lagi puasa ikut dijaga omonganane sing ora manfaat bagi dunia ataupun agamanya. Ari kortenan tah omongan sing pembicaraan yang keluar dari mulut ini yang bermanfaat bagi dunia dan agama atuh akeh. Contoh umpama pedagang. Nah, pedagang makan ngomong obrol-obrolan diobrol umpama ngobrol dagangan kan kumaha anu manfaat kan ya. Karena dunia seandainya lamun umpama kita ngomong ki ora hasil ki daganganane. Lamun hasil kelawan kita sebab akeh ngomong, sepenting aja ngebohong dibanding dagang. Premen, iku mapan anak hasil gana dunyane. Ataupun omongan sing manfaat kangge agama seperti napa? Nasihat, ngaji, tadarus Quran, iki mah pembicaraan ataupun sesuatu yang keluar dari mulut kita ini mah bermanfaat bagi agama. Iki mah boten napa-napa. Tetapi ketika kita lagi puasa, ini disunahkan harus bisa menjaga lisan kita dari pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, yang justru pembicaraan itu akan menghilangkan amal-amal ataupun pahala puasa, seperti membicarakan orang lain, menggosip orang lain, menggibah orang lain, memfitnah orang lain. Ini sama
pembicaraan yang tidak ada manfaatnya, bahkan bisa menghilangkan pahala puasa. Kemudian sunnah puasa wa ta'jilul fitri haitsu tahaqqaqa ghurubus syamsi. Sunnah malih puasa ta'jilul fitri ngagancangaken buka haitsu tahaqqaqa ghurubus syamsi, sakira-kiranya ta opo surup srengenge. Ketika seumpama kita sedang melakukan puasa Ramadan, maka umpama wis terbenam matahari, bunyi beduk ataupun adzan maghrib, bagaimana? Sunnah kita segera mensegerakan berbuka. Nah, iki hukumnya sunnah. Aja seumpamanya kita harus baru muni beduk atau adzan maghrib ngenak-enak gini kurang nonton TV. Wih kagak aja umpama nonton sinetron, umpama durung peragat. Nah, iki hukumnya makruh. Wis weruh ning kono kowet beduk maghrib, adzan maghrib, buru-buru gancang buka, iki menyangka mengko-mengko, iki hukumnya makruh. Sebaliknya ketika kita wis nyata weruh bahwa kun wis waktu maghrib, maka sunnah kita ngegancangaken puasa, mensegerakan berbuka. Ini hukumnya sunnah yang disebut takjil. Wa ayyakuna ala tamrin, walaupun berbukanya itu alat tamrin ingatase korma, walaupun bukanya itu hanya sekedar makan kurma, ini sunnah hukumnya. Wa illa pamaun, apabila umpama kita korma ora duwe wis banyu bae lah, kita mau ora korma ora banyu lah pirang-pirang, bukannya kan kopi segelas ya ta, susu segelas, rujak bonteng segelas, kolak semangkok lah, piring medug-dugan mocong lah wis niku tuh ya. Temenan weteng tekang bente, tekang arep nutup ninggul barang arep salat liya mengko salat niku nuku tarawih timbule atop bae mari waregen. Nah, boten. Jadi sunnah ketika kita wis nyata iku waktu maghrib, maka sunahe kita segera berbuka, walaupun berbukanya hanya sekedar makan kurma ataupun air saja. Itu termasuk hukum sunnah puasa. Kemudian wasahuru ala syai'in, sunnah maning ketika kita harus menjalankan puasa itu disunahkan sahur. Sunnah ku sahur ku sunnah. Senajan umpama suwiji apa bae sahure lah. Los teman ibarat satu suapan sunnah iki, maksudnya kita ngambil hukum sunnah. Ketika kita mau menjalankan puasa itu disunahkan sahur, walaupun satu suapan, walaupun satu tegukan air. Ya pemaning sahuri umpama sampai warak melayu ora apa-apa pun. Supaya kita mengko ketika ngajalankan puasa di siang hari, iki napa sebab kita disunahkan sahur, supaya ketika kita mengko esok hari menjalankan puasa iki kuat. Karena kitanya begini wis sahur. Sunnah sahur hukumnya. Walau jur'atamain, walaupun sahur itu seteguk air, apa maning pirang-pirang teguk. Wa takhiruhu malam yaqo pisakin, lan sunnah sahur itu waktunya diakhirkan, sunnah malam yaqo pisakin, selaginya tidak terbukti di waktu mangmang. Nah, waktu mangmang ki premen maksud di waktu mangmang iki, contoh kita wis met maning arep waktu imsak atau wis manjing waktu semet maning manjing waktu subuh apa durung umpama ya. Jadi selagi nih umpama nih kuno waktu masih panjang, ada waktu untuk mangan, bahkan selesai mangan, selesai minum, sentas mangan, sentas minum, ngerebet kopi segelas karo ngerokok entek nih kuno sudah sebatang umpama kan ya. Lah pemaning pun makot. Maka sunnah ketika kita melakukan sahur itu waktunya di akhir-akhir waktu. Tuh, umpama jam 3, setengah 4. Iku sunnah ini waktu akhir. Lebih bagus ketika kita sahur itu di waktu akhir. Kenapa kita sahur itu disunahkannya di waktu akhir? Pertanyaannya kan, jawabannya karena hari waktu akhir minimal mengkoni kita nih isuke wetenge masih wareg. Jadi puasa nih semangat kan kon, karena kita nih mbet tas mangan barang kita ngumpama sahur jam 9 jam 10 kan atus lemes dikit kan ya.
mengko isu ke puasa nih makan iku sebab disunahkan ketika melakukan sahur itu di waktu akhir. Waqafu nafsihi anis syahawat, begitupun seseorang ketika sedang melakukan puasa maka dia juga disunahkan bisa menahan dirinya dari syahwat, ya, dari bermacam keinginan-keinginan. Ya, apalagi syahwatnya keinginannya nafsu sing ngajak nih sing ora bagus sunah ketika kita lagi ning kono puasa ikut ditahan. Itu diantaranya hukum-hukum daripada puasa, baik wajib puasa, syarat wajib puasa, fardu puasa, kemudian rukun puasa, batal puasa, dan ini adalah hukum sunnah puasa. Silahkan. Wallahu a'lam bishawab.